Nah, teman-teman, saya paham, pasti kalian bingung ya. Udah nunggu 3 bulan atau lebih, tapi pelanggaran konten tidak asli dan kebijakan monetisasi konten belum hilang dari akun kalian ya. Di sini saya akan ngasih sarannya. Jadi mohon disimak video ini sampai selesai, biar jadi ilmu tambahan buat kalian ya. Sekarang kita ke bagian sini teman-teman ya. Saya akan jelasin kenapa pelanggaran tersebut nggak hilang-hilang ya. Nih, Assalamualaikum Karisman, bisakah minta tolong untuk mengecek video saya, mana yang kiranya kena pelanggaran konten tidak asli? Karena sudah nunggu 3 bulan, belum sembuh. Ketika saya udah mengecek konten-kontennya, lalu saya tanyakan seperti ini nih. Saya tanya, kebijakan monetisasi kontennya itu checklist abu-abu apa hijau? Dia lalu ngasih tahu abu-abu kak, tanda silang. Sekarang kita ke kontennya nih. Nah, di sini ya, yang pertama ini, kenapa pelanggaran gak hilang-hilang? Konten yang kalian upload yang berpotensi konten tidak asli, itu belum kalian hapus ya. Jika belum dihapus, maka akan menghambat proses penyembuhan konten tidak asli. Ingat ya, kalian kena konten tidak asli itu bukan berarti kalian mengupload video orang lain, melainkan dari jenis kontennya, teman-teman. Dari jenis konten yang berpotensi dianggap keaslian konten terbatas ya. Jadi di sini nih ada kategorinya, nanti saya akan jelasin ya. Yang pertama konten-kontennya belum dihapus. Nih, contoh konten tidak asli seperti ini. Nah ya, ini video reel yang hanya cuman beberapa detik, tapi menampilkan satu frame ya. Jadi cuma gerak-gerak aja nih. Saya sarankan nih jangan bikin konten seperti ini. Ini masuk kategori GIF ya. Konten GIF atau video GIF. Masuk juga video statis. Sebenarnya upload video reel dengan durasi pendek itu emang diperbolehkan ya, tapi jangan pendek-pendek amat lah. Misalkan 5 detik. Diusahakan dari 10 detik ke atas. Terus yang kedua yang ini nih ya. Nah, ini udah jelas ya, video ini melanggar kebijakan monetisasi konten. Video untuk iklan in-stream itu akan checklist abu-abu ya. Kenapa? Karena videonya berbahaya. Berpotensi berbahaya ya. Dan juga menggunakan audio tangisan suara anak kecil. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau mau bikin konten bersama anak itu diperbolehkan. Asal menaati aturan kebijakan monetisasi konten ya. Kalau kalian melihat seperti ini, hapus. Terus yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yang ini teman-teman ya. Kecocokan video serupa atau bisa dibilang duplikat konten. Atau juga konten yang digunakan ulang. Jadi video ini dengan video yang ini serupa. Saya di Facebook sering melihat konten seperti ini ya. Jadi misalkan gini, kalian cuma merekam kamar misalkan ya, kamar kalian direkam dalam beberapa detik misalkan ya untuk konten reel, terus kalian cuma menambahkan tag. Teksnya itu misalkan lagi rame sekarang tuh, 3 jenis postingan ini tidak bisa dimonetisasi. Terus kalian menggunakan merekam hal serupa juga, merekam kamar kalian lagi misalkan ya. Terus teksnya cuma berbeda. Misalkan syarat monetisasi terbaru. Nah, saya tahu kok, paham ya. Cara ini mungkin untuk mengejar interaksi ataupun viewer juga dengan menggunakan clickbait teks ya. Jadi saran saya, kalian jangan menggunakan video yang sudah ada. Ya. Misalkan kalian kalau udah rekam kamar, jangan diulangi lagi. Cuman mungkin yang membedakannya dari segi teks ya. Udah jelas kan ya, untuk penggunaan konten yang digunakan ulang atau duplikat konten, itu pasti konten keaslian terbatas. Terus yang berikutnya, nah ini ya. Jadi dia menggunakan video reel dari postingan video durasi panjang ya. Jadi saya sarankan kalian jangan menggunakan konten reel dari postingan durasi panjang. Sebenarnya emang diperbolehkan, tapi kita nggak harus ya menaati aturan kebijakan Facebook kadang teman-teman ya. Kalau kalian masih ragu misalkan ya atau bingung, takut kena pelanggaran, meskipun diperbolehkan, kalian jangan lakuin. Mending bikin video baru ya. Jadi saran saya jangan membuat konten reel dari video durasi panjang ya. Kecuali kalau kalian mau menggunakan potongan video dari durasi panjang, ya kalian harus diedit ulang. Misalkan menggunakan voice over, lalu memotong-motong videonya dari part ke partnya. Karena di sini udah jelas kan ya. Konten keaslian terbatas atau konten tidak asli ini masih ada keterkaitannya dengan pelanggaran kebijakan monetisasi konten ya. Jenis konten ini melanggar ketentuan dan kebijakan monetisasi konten. Jadi, kalau konten kalian original,
Kena pelanggaran KTA-nya itu dari jenis konten ya. Paham ya? Makanya saya selalu bawel ibaratnya. Kalau kalian kena konten original, konten terbatas, ataupun konten tidak asli, sebaiknya cek konten terdahulu kalian yang sudah diupload. Jika menemukan jenis konten berpotensi, konten tidak asli, mending hapus. Hapus. Nah itu ya, alasan pertama kenapa pelanggaran tidak hilang ya di akun kalian. Terus yang kedua nih, kalian mengupload jenis konten yang sama. Ya, saya kan udah bilang, kalau kalian pengen sembuh konten tidak asli, sebaiknya kalian jangan mengupload konten yang serupa ya. Misalkan kalau dulu nih, kalian mengupload konten cuma ditambahkan musik, sebaiknya konten berikutnya itu kalian ganti musiknya dengan voice over suara kalian. Jadi ada perubahan teman-teman ya. Jadi selama proses penyembuhan konten tidak asli ini, jangan mengupload konten yang serupa, yang terdahulu ya. Itu sama aja menghambat saat proses penyembuhan. Lalu jika dulu kalian misalkan cuman merekam halaman rumah kalian misalkan ya. Nah kalian ke depannya, kalian terlibat langsung ya menampilkan wajah. Jadi openingnya kalian dulu menampilkan wajah, terus nanti tinggal merekam halaman kalian ya. Jadi ada perubahan teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, kenapa pelanggaran gak hilang-hilang? Karena kalian masih menggunakan musik lisensi. Contoh, di Facebook ini banyak kontennya yang menggunakan musik lisensi nih. Jadi kedepannya biarkan semuanya original ya. Konten yang kalian upload itu semua harus original. Mulai dari video dan juga audio. Dan sebagai tambahan, jangan lupa kalian live streaming ya. Seminggu misalkan 2 kali. Kalau semakin rutin kalian live streaming, ya bagus juga teman-teman ya. Jadi intinya perlu diingat, kalau pelanggaran kalian ini tidak hilang-hilang, artinya masih ada jenis konten yang melanggar di akun kalian. Makanya segera dihapus, dan lakukan perubahan sama konten kalian. Nggak mungkin nggak ada sebab kok ya, Facebook memberikan pelanggaran konten tidak asli sama akun kalian, meskipun video kalian itu original. Alasannya, seperti yang saya bilang tadi ya, dari jenis konten yang kalian upload. Bukan berarti kalian mengupload konten orang lain ya. Nah, teman-teman semua, mungkin segini aja ya pembahasannya untuk konten tidak asli ini. Masa sih masih bingung? Saya udah jelasin panjang lebar. Kalau kalian ingin bertanya, silakan aja. Saya taruh linknya di deskripsi ya. Untuk Facebook, Instagram. Nanti untuk WhatsApp, saya akan sediakan ya. Insya Allah saya akan sediakan. Biar mempermudah kalian untuk bertanya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat konten ini. Bantu subscribe biar tembus 100.000 subscriber. Akhir kata, wassalamualaikum. Bye-bye.